Shalom. Shalom. Mari kita memulai ibadah kita pada saat ini. Kita tenangkan setiap hati kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Tuhan masih memberikan kita kemampuan. Itu bukan karena kuat gagah perkasa kita, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah-Nya, untuk kita datang memuji-Nya. Sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari kita naikkan pujian saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, Ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, Angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. pandang kekudusan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, Angkat makasih Tuhan. hati. Mari kita mengangkat hati kita untuk menyembah Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. puji-Mu, Ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat hati kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biarlah setiap penyembahan kami, pujian kami yang sudah kami naikkan, itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan biarlah setiap penyembahan kami Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami siapkan hati kami untuk kami bisa menerima firman-Mu ada di dalam hati kami, bahkan kami bisa menjadi berkat-berkat bagi banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian yang berkata, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah Tuhan, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kepada hambanya kami persilakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa pujian dan penyembahan di dalam hadirat-Mu. Itu bentuk ucapan syukur dalam kehidupan kami. Kami mengakui dalam kehidupan kami Tuhan, perjalanan hidup kami tanpa kuasa-Mu Tuhan yang menyertai, tanpa mujizat-Mu Tuhan yang menyertai, tanpa pertolongan yang datang daripada Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab firman-Mu mengingatkan kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kehidupan kami selalu belajar untuk melakukan dengan kesetiaan dan ketaatan untuk mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap apa yang kami kerjakan, di dalam setiap apa yang kami usahakan, di dalam setiap apa yang menjadi perjuangan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana yang Tuhan sudah sediakan itu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan rencana-Mu Tuhan yang Tuhan sudah sediakan akan membawa damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupan kami. Biarlah hari ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu, sebab kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan akan menjadi terang dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami mengalami pemulihan, kami mengalami terobosan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sangat baik. Dan kami percaya cara Tuhan selalu yang terbaik untuk mendidik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Belum cukup lama kita memperingati kenaikan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16, kita akan membaca dari ayat pertama sampai yang ke-7. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku.
kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini Aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang Aku pergi kepada Dia yang telah mengutus Aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena Aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita semua, dan firman Tuhan ini meneguhkan. Ada kalimat yang dikatakan lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Tuhan menginginkan di dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mengalami hal-hal yang dinamakan pekerjaan Roh Kudus. Jadi dalam setiap langkah kehidupan kita harus mengenal bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan itulah yang menggenapi firman-Nya yang dikatakan Immanuel. Di dalam kekristenan ada 3 hari besar, yaitu yang pertama hari Natal, hari Paskah, dan hari Pentakosta. Dan di dalam kehidupan kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Dari 3 hari besar ini pun mewakili bahwa penggenapan daripada firman Tuhan, yaitu Immanuel, Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Hari Natal bagaimana itu kelahiran tubuh. Dan hari Paskah mewakili yang namanya jiwa yang menerima keselamatan karena pengorbanan di atas kayu salib yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang telah digenapi oleh Yesus Kristus. Karena melalui pengorbanannya, melalui kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima keselamatan. Dan hari Pentakosta di mana Tuhan tidak membiarkan kehidupan kita sebagai yatim piatu. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus akan menerima anugerah, yaitu Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, di mana Roh Kudus tidak dapat diterima oleh manusia, sebab Roh Kudus itu tidak berbentuk manusia. Roh Kudus itu diam di dalam kehidupan kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita dapat melihat bahwa kebenaran firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Immanuel itu selalu menyertai. Itu tergenapi. Karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan menjadi manusia. Karena apa, saudara? Karena kehidupan kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita. Perbuatan baik kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita, dosa-dosa nenek moyang kita, kutuk nenek moyang kita, tidak bisa. Karena apa? Dari Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa.
Maka dari itu Tuhan menjadi manusia itu pasti. Karena itu adalah rencana Tuhan. Karena kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak bisa menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Hari esok bagi kehidupan saya, hari esok, saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Karena itu adalah rencana Tuhan. Yang saya harus percaya adalah bagaimana rencana Tuhan yang indah untuk hari esok itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Hari ini yang saya akan lalui, kebenaran firman Tuhan mengatakan, kesusahan cukup sehari saja. Dan di dalam kesusahan yang cukup untuk sehari saja, di situ kita belajar untuk mengatakan terima kasih sama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, itu adalah rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Pembelajaran bagaimana kehidupan kita harus mau mengerjakan firman-Nya. Maka dari itu, di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat pertama sampai yang ketiga telah mengingatkan. Yohanes pasal ke-16, ayat pertama sampai ke-7 ini adalah pesan bagi murid-muridnya. Tetapi pesan juga buat kehidupan kita. Karena apa dikatakan, semua ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Rasa kecewa dan menolak atau tertolak, kita menolak, itu timbul karena apa? Sebuah ketidaknyamanan. Sesuatu hal yang tidak nyaman sehingga membuat kehidupan kita kecewa, membuat kehidupan kita menolak. Tetapi firman Tuhan, judul perikopnya adalah bertekun. Artinya dalam kehidupan kita sudah diingatkan bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi segala hal. Baik itu yang baik atau yang buruk. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak mengalami kekecewaan, tetapi kita juga akan mengalami kekecewaan. Tetapi di sinilah firman Tuhan mengingatkan bahwa ada masanya. Di dalam ayat 2 dikatakan, kamu akan dikucilkan. Kita akan dikucilkan karena apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengingatkan bahwa akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi firman Tuhan telah mengingatkan bagi kehidupan kita. Dan Yesus pun telah mengajarkan. Jika kita menerima hal yang jahat, jangan kita membalasnya. Tetapi mari kita menunjukkan kasih Tuhan yang telah tergenapi dalam kehidupan kita sampai hari ini. Jadi kita kalau mengalami hal yang jahat, mari kita tetap melakukan hal yang baik. Kalau kita disepelekan dengan orang lain, jangan kita balas untuk menyepelekan orang itu. Tetapi mari kita balas dengan cinta kasih yang datang daripada Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan telah mengingatkan kita. Jadi hal yang baik. Firman Tuhan juga mengingatkan, jangan kita darah membalas darah, karena itu bukan kasih Tuhan. Gigi balas gigi, itu pun bukan kasih Tuhan. Jadi kita jangan sampai kita membalas hal seperti itu. Karena apa? Kita harus mengingat kasih Tuhan telah besar dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ini mengingatkan murid-muridnya, bahwa dalam mengabarkan Injil, bahwa dalam menyampaikan pengajaran, bahwa dalam menyampaikan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan murid-muridnya, dalam mengabarkan Injil, pasti engkau akan ditolak. Pasti engkau akan mengalami kekecewaan. Karena apa? Yesus telah mengalaminya. Yesus Kristus mengadakan mujizat, membangkitkan orang mati. Yesus melakukan mujizat, orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan. Tetapi di dalam penghakiman, di mana orang-orang di dalamnya pun mengatakan salibkan dia. Bahkan orang meludahi
menendang dia. Tetapi itulah yang Yesus kerjakan. Kasih Tuhan bagi kita semua. Dan murid-muridnya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus telah mengerjakan semuanya. Maka itu di atas kayu salib dikatakan, sudah selesai. Mari kita sebagai umatnya, mari kita pribadi-pribadi yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita menyikapi firman Tuhan hari ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita kerjakan firman Tuhan ini supaya melalui kehidupan kita orang dapat melihat karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebab firman Tuhan telah mengingatkan. Firman Tuhan telah mengingatkan bahwa Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong itu akan hidup dalam kehidupan kita. Dan dunia tidak akan mau percaya. Karena apa? Roh Kudus tidak berbentuk manusia. Karena Roh Kudus itu menguatkan roh kita. Roh Kudus itu menguatkan roh kita. Supaya apa? Di dalam ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka, kita perlu garis bawahi kalimat berikutnya, tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau kita, kehidupan kita sebagai umat Kristen, sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya, mari kita harus mengucap syukur. Sebab Roh Kudus itu datang melalui kehidupan kita. Kalimat yang sudah tertulis, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi melalui kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus bertekun? Kenapa murid-muridnya harus bertekun? Di dalam penderitaan, dalam mengabarkan Injil. Karena Yesus telah mengerjakan, karena telah Yesus melewati di hadapan murid-muridnya. Jadi mari kita renungkan. Karena hanya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan pasti bagi pribadi yang percaya kepadanya dan mengerjakan firman-Nya, memperoleh kehidupan yang kekal. Semuanya telah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita alami Roh Kudus. Firman Tuhan mengingatkan, mintalah maka kamu akan diberi. Mari dalam setiap langkah kehidupan kita, mari kita minta supaya Roh Kudus itu semakin kuat dalam kehidupan kita, menuntun, memimpin kehidupan kita, mengarahkan untuk kita mau taat pada kebenaran firman-Nya. Maka itu kita harus memiliki satu pengertian bahwa cara pandang Tuhan akan berbeda jauh dengan cara pandang manusia. Saya ulangi kembali, cara pandang Tuhan akan berbeda jauh dengan cara pandang manusia. Tidak bisa kita selami. Kalau Tuhan menjadi manusia, sangat pasti bisa. Tetapi kalau manusia membuat dirinya sebagai Tuhan, itu mustahil. Kalau Tuhan mau menjadi manusia, itu sangat pasti bisa. Karena apa? Dia yang memiliki kehidupan. Dia menciptakan kehidupan kita. Dan dia menunjukkan kasih-Nya bagi kehidupan kita. Karena begitu besar kasih Allah bagi kehidupan kita, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memiliki pengertian yang luas, saudara. Karena kehidupan kita
tanpa pengorbanan dari darah yang kudus, pengorbanannya di atas kayu salib, dosa kita tidak bisa diampuni. Dosa kita tidak mengalami penebusan. Jadi biarlah hari ini mengingatkan kita semua. Dan hari ini kita belajar 3 hal mengapa Tuhan naik ke sorga. Mengapa Yesus naik ke sorga. Yang pertama, supaya mengubah titik pusat hidup kita. Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.' Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka." Tuhan ingin mengubah titik pusat kehidupan kita. Murid-muridnya bertanya, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yang dipikirkan oleh murid-muridnya, karena apa? Saat mengalami hidup bersama dengan Yesus, mereka mengalami kenyamanan. Mereka mengalami hal-hal yang baru. Mereka melihat mujizat-mujizat itu terjadi. Dan kita dapat melihat, saudara, apa yang dipandang oleh muridnya hanya sebatas dari segi dunia. Tetapi dengan terangkatnya Yesus ke surga, mengubah titik pusat kehidupan mereka. Kehidupan kita sebagai umatnya. Salah satu contoh, kita berdoa kepada Tuhan, tujuan hidup kita apa? Apakah hanya supaya Tuhan memberkati segala pekerjaan kita? Tujuan kita berdoa untuk apa? Supaya Tuhan menyembuhkan rasa sakit kita. Saya mengatakan ini bukan saya menyalahkan, tetapi mengingatkan kita. Mengingatkan saya juga. Bahwa titik kita saat kita berdoa, kita membawa terlebih dahulu ucapan syukur kepada Tuhan. Problema dalam hidup ini akan selalu terjadi. Kita beberapa tahun yang lalu mungkin kita sehat. Tiba-tiba kita mengalami kelemahan dalam tubuh atau rasa sakit. Itu pasti terjadi. Tetapi doa kita, mari kita mengucap syukur. Dengan rasa sakit itu, kita tersadar bahwa hidup kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Mari kita bawa pengakuan hidup kita di dalam Tuhan. Hidup kita bukan hanya berdoa untuk Tuhan memberkati. Bukan hanya kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan. Tetapi mari kita ubah titik pusat hidup kita. Supaya dengan rasa sakit yang kita sedang derita, hidup kita lebih lagi menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Dengan rasa sakit kita, dari keluarga kita, orang sekitar kita, dapat melihat kekuatan. Orang tersebut masih sakit ya, tapi dia tetap semangat sama Tuhan. Dia semangat. Nah, itu yang perlu kita tunjukkan. Dalam problematik dalam kehidupan ini, mungkin kita mengalami surut dalam ekonomi kita. Tetapi kita mampu mengucap syukur, tetapi kita mampu tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan sesama. Itu akan menjadi satu saksi, kesaksian bahwa Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Maka dari itu saya mengatakan bahwa Tuhan naik ke sorga, Yesus naik ke sorga, supaya mengubah titik pusat hidup kita. Lalu yang kedua, mendewasakan langkah iman.
Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dalam kehidupan kita harus melangkah dengan iman yang dewasa. Iman bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan jaminan pasti dalam kehidupan kita sampai pada kehidupan kekal. Tetapi langkah iman yang disertai dengan perbuatan. Kita baca firman Tuhan, kita kerjakan firman Tuhan itu. Dan saya percaya firman Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang sebagai penghibur dan penolong akan mengingatkan firman-firman-Nya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka dari itu firman Tuhan, ya dan amin, menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Mengingatkan, saudara, bahwa penderitaan kita dalam dunia ini semuanya telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Maka itu firman Tuhan mengingatkan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan di dalam kalimat firman Tuhan itu sudah jelas bahwa jalan keluar telah Tuhan sediakan. Tinggal bagaimana kehidupan kita mengucap syukur. Kita akan mengerti bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu poin yang ketiga, mengutus kita dengan kuasa. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Menerima kuasa artinya apa, saudara? Dalam perkataan kita ada kuasa. Dalam setiap apa yang kita kerjakan semuanya ada kuasa. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam berkata-kata. Tuhan telah mengajarkan. Maka dalam setiap langkah kehidupan kita sangat perlu Tuhan. Hati-hati. Dalam setiap apa yang kita kerjakan semuanya ada kuasa. Dalam setiap apa yang kita ucapkan ada kuasa di dalamnya. Maka itu dalam setiap langkah kehidupan kita perlu Roh Kudus. Kita perlu kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita perlu Tuhan, mengandalkan Tuhan. Supaya dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita akan menjadi saksi Tuhan. Sebab bukan hanya diri kita saja yang menerima keselamatan. Kita punya tugas untuk kita menjangkau jiwa-jiwa baru. Kita untuk menyelamatkan, memberitakan Injil kepada pribadi-pribadi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini menjadi bekal buat kehidupan kita, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, dan menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Mari kita selalu percaya dalam firman-Nya, mari kita kerjakan. Sebab firman Tuhan tidak pernah bisa dilogikakan dengan akal manusia. Tetapi kalau kita mengerjakan firman Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana firman Tuhan itu sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini, yang mengingatkan kami memperingati kenaikan Yesus Kristus. Sebab itu akan menjadi lebih berguna bagi kehidupan kami, supaya kami melihat bagaimana Immanuel, Tuhan menyertai kehidupan kami. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tergenapi dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Apa yang telah tertulis dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, semuanya Tuhan menggenapinya sampai hari ini.
Firman-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sangat baik dan kami percaya Engkau selalu mengerjakan dengan cara yang terbaik dalam kehidupan kami. Mendidik kehidupan kami untuk kami mengalami kedewasaan dalam rohani. Untuk kami mengalami kedewasaan dalam perbuatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, bagi para pendengar hari ini, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati. Yang lemah Engkau akan kuatkan, yang sakit Engkau akan sembuhkan. Dan hamba-Mu percaya hikmat-Mu Tuhan yang datang daripada Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan bagi para pendengar hari ini. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk stasiun radio Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mengabarkan Injil, menyiarkan kabar Injil. Engkau Tuhan yang memberkati dari pimpinan sampai karyawan dan karyawati. Engkau Tuhan yang memberkati dengan kesehatan, sukacita, perlindungan yang datang daripada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan supaya stasiun Radio Republik Indonesia, Engkau Tuhan yang memberkati di seluruh Indonesia dan di kota Sumeneb ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya hidup kami tanpa Engkau semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi saat kami menyerahkan diri untuk berjalan bersama-Mu Tuhan, apa yang kami kerjakan, semuanya ada berkat yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, terima kasih. Dan kami sangat mengucapkan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, Jalan Lontar nomor 18, mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.